Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang akan bermanfaat sekali bagi kalian. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengujian validitas instrumen. Nah, sebetulnya saya sudah beberapa kali membuat video yang mengulas tentang pengujian instrumen ya, dari mulai validitas dan reliabilitas. Namun sepertinya saya menunjukkan video langsung kepada praktek bagaimana pengujian validitas tanpa tanpa diberikan satu pemahaman utuh ya mengenai validitas itu apa. Terakhir saya sudah berikan satu pemahaman dan analogi bagaimana pengujian validitas dan reliabilitas ini dilakukan. Nah, di sini saya akan mengulas ini sebetulnya yang harus pertama kali dipahami oleh teman-teman semua saat akan melakukan uji validitas instrumen ya. Jadi di sini akan mengulas pengujian instrumen itu ada apa aja dan bagaimana tahapan-tahapannya. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin secara utuh mendapatkan pemahaman pengujian validitas instrumen ini, silahkan diklik playlist yang sudah saya sediakan. Di sana sudah saya kumpulkan video-video mengenai pengujian validitas dan seharusnya ini video pertama yang harus teman-teman tonton sebelum menonton video-video lainnya ya, termasuk praktek pengujian validitas dengan SPSS. Oke, langsung saja. Terdapat 3. Tapi sebelum itu saya mau jelaskan dulu validitas instrumen. Instrumen yang valid ya, itu berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Nah, valid ini berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur ya. Jadi dengan instrumen itu kita bisa mendapatkan kita bisa mengukur apa yang hendak kita ukur. Contoh kemarin saya analogikan dengan mengukur panjang buku ya. Tentu ketika kita mengukur panjang buku satuannya adalah cm. Nah, alat yang valid untuk bisa mengukur panjang buku itu adalah penggaris, dan semua orang pasti menggunakan penggaris untuk mengetahui berapa cm panjang buku itu. Nah, itu artinya penggaris itu valid. Nah, termasuk di dalam variabel-variabel kita. Intinya kan kita akan mengukur sebuah variabel. Nah, untuk mengukur sebuah variabel itu kita harus menggunakan sebuah alat yang disebut dengan instrumen penelitian. Nah, alat yang kita gunakan itu harus valid, yang bisa mengukur apa yang kita ukur. Contohnya variabel kepuasan kerja ya, kita ada satu instrumen untuk mengukur kepuasan kerja. Nah, seperti itulah ya. Nah, itu adalah validitas instrumen. Ada 3 ya, ada construct validity, ada content validity, dan ada pengujian validitas eksternal. Kita bahas satu-satu. Pertama mengenai construct validity. Nah, untuk menguji validitas construct maka dapat digunakan pendapat dari ahli atau judgment expert. Nah, jadi bagaimanapun kita harus mengkonsultasikan instrumen kita yang akan kita pakai ini kepada ahli. Setelah instrumen ini dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur ya, di konstruksi ini kita melewati beberapa tahap seperti yang sudah saya sebutkan bagaimana membuat sebuah instrumen penelitian di video sebelumnya. Di sana dijelaskan bagaimana kita mengkonstruk satu variabel dari mulai konsep sampai dengan indikator. Nah, di sana setelah proses itu selesai, tentu berdasarkan teori ya. Di sini dikatakan dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu ya, dari konsep, dimensi, indikator, kemudian kita buat sebuah pernyataan terhadap indikator tersebut. Maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Nah, idealnya seperti itu. Ketika teman-teman sudah membuat sebuah instrumen atau misalnya instrumen penelitian, contohnya kuesioner ya. Instrumen penelitian tidak hanya kuesioner, masih banyak lagi. Contohnya kuesioner, teman-teman sudah mengkonstruk berlandaskan teori, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Itu idealnya seperti itu. Nah, ini dinamakan construct validity. Didapat berdasarkan dari pendapat ahli.
Kalau misalnya mahasiswa dalam hal ini ya pembimbing ya, teman-teman bisa konsultasi ke pembimbing. Setelah dibuat instrumen dikonsultasikan kepada pembimbing. Nah seperti itu. Itu dinamakan construct validity. Nah yang kedua ada content validity, ini validitas isi. Setelah kita lakukan construct validity dengan menanyakan kepada pendapat para ahli mengenai instrumen yang kita buat yang dilandaskan teori, selanjutnya kita akan melakukan validitas isi. Nah, validitas isi ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan isi rancangan yang ditetapkan. Entah itu instrumen tes ataupun non-tes, ya artinya kalau tes itu pertanyaan-pertanyaan, kalau non-tes itu pernyataan. Hendaknya kita diuji cobakan dulu untuk menguji konten validity ini. Kalau misalnya di kuesioner itu kan kita melakukan konten validity dengan mengkorelasikan skor jawaban pernyataan itu dengan total skor. Nah, kalau misalnya contoh gini ya, kalau seorang guru akan mengujikan ujian kepada siswanya, tetapi pertanyaan ujian tersebut belum pernah atau di luar materi yang pernah diajarkan. Nah artinya ujian tersebut tidak valid, mempunyai isi yang tidak valid ya. Kalau misalnya valid itu antara yang diujikan dengan materi yang diberikan itu sama. Jadi materinya A, ujiannya juga tentang A. Nah itu secara isi mempunyai validitas. Nah seperti itu. Itu kurang lebih begitu untuk konten validity. Kemudian untuk pengujian validitas eksternal. Nah ini ada pengujian validitas eksternal. Diuji dengan cara membandingkan atau mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Jadi disesuaikan. Makanya dalam pembuatan instrumen penelitian berupa kuesioner itu kita perlu mengadaptasi dari penelitian terdahulu ya atau instrumen yang sudah ada yang kemudian kita sesuaikan dengan kondisi lapangan kita, karena instrumen yang digunakan peneliti sebelumnya dengan yang akan kita gunakan itu harus secara konsep sama, namun secara di lapangan pasti ada penyesuaian butir-butir item pernyataan untuk responden yang ada di lapangan atau di lokasi penelitian kita. Nah, ini pengujian validitas eksternal. Nah, idealnya semua ini harus dilalui saat membuat sebuah instrumen dan menguji instrumen. Ya, jadi tidak bisa kita langsung melakukan content validity atau kita langsung melakukan pengujian validitas eksternal. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ini adalah materi yang seharusnya teman-teman sudah pahami terlebih dahulu sebelum ke materi-materi uji validitas di video saya sebelumnya. Jadi saya akan buatkan playlist mengenai uji validitas ini. Silahkan dipelajari semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.